Hey kid, don't ever let them get inside your head. Martin Paes sudah WNI, Erick Thohir konfirmasi dua pemain lain sedang jalani proses naturalisasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengonfirmasi dua pemain yang masih menjalani proses naturalisasi yakni Jens Raven dan Kelvin Verdong. Pada Selasa, 30 April 2024, tanpa banyak pengumuman tersiar kabar bila Martin Paes telah menjalani proses sumpah WNI. Dalam foto yang beredar, Martin Paes menjalani proses lengkap dengan setelan jas dan peci hitam. Ketum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi hal ini sekaligus mengumumkan dua pemain lain yang menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dan Kelvin Verdong. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, kata Erick Thohir. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, tambahnya. Soal kabar Kelvin Verdong bakal menjalani proses naturalisasi, dibocorkan oleh saudaranya sendiri Daryl Verdong di Instagram. Mereka berdua mengunggah foto di dalam pesawat dan menyatakan akan pergi ke Indonesia. Off to Indonesia, tulis kakak dari Kelvin Verdong dalam Instagram Stories-nya. Dalam sebuah wawancara, Kelvin Verdong mengaku sudah membulatkan tekadnya untuk membela timnas Indonesia. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, ujar Verdong. Saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Usia saya sekarang hampir mencapai 27 tahun, sehingga itu, memakai jersey Belanda, sangat tidak realistis. Sepak bola berkembang di negara ini. Mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos. Tiba-tiba saya masuk Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, tambahnya. Sementara itu, kabar soal Jens Raven dibocorkan oleh tenaga ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora. Saya akan memesan tiket, semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di laman Instagram pribadinya. Martin Paes belajar bahasa Indonesia, sinyal kuat kian dekat naturalisasi jadi WNI untuk bela timnas Indonesia. Spekulasi naturalisasi Martin Paes menjadi WNI masih berembus kencang di tengah mencuatnya nama Emil Audero. Terbaru, Martin Paes mengunggah tangkapan layar aplikasi penerjemah online Duolingo di story Instagramnya. Tampak dalam unggahan itu, kiper FC Dallas tersebut coba menerjemahkan kalimat, "I have water," dan di kolom terjemahan muncul, "Saya punya air." Sekadar diketahui, proses naturalisasi Martin Paes dilakukan bersama Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom berjalan mulus. Bahkan, keduanya sudah membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan proses naturalisasi Ragnar Martin Paes terganjal regulasi FIFA. Namun, PSSI tidak menyerah begitu saja dan bakal memperjuangkannya lewat jalur pengadilan CAS. Martin Paes mengawali karir sepak bolanya di Akademi VV Union, kemudian pindah ke NEC Nijmegen. Pada 2016 Martin Paes masuk skuad senior NEC Nijmegen. Berkat penampilan apiknya, pada 2018 FC Utrecht merekrutnya dengan durasi 4 tahun. Debut di Eredivisie terjadi pada 19 Agustus 2018 saat timnya melawan PEC Zwolle. Martin Paes sempat membela timnas Belanda U19 di Euro 2016 dan 2017 serta timnas U20 dan U21 negara asalnya. Performa gemilangnya di Utrecht membuat FC Dallas pada Januari 2022 lalu meminjam jasa kiper berpostur 192 cm tersebut. Kemudian, mempermanenkannya pada musim panas 2022. Di MLS, Martin Paes tampil konsisten dan masuk jajaran kiper dengan persentase penyelamatan tertinggi yakni mencapai 76,4%. Selain Martin Paes, PSSI terus berburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Mulai Kevin Dix,
Kelvin Verdong, Jens Raven, hingga Emil Audero. Emil Audero dikabarkan bersedia dinaturalisasi. Bagaimana dengan nasib Martin Paes? Timnas Indonesia tak pernah kekurangan opsi di posisi penjaga gawang. Terlebih akhir-akhir ini dikaitkan dengan nama-nama beken yang siap dinaturalisasi, macam Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi. Nama terakhir bahkan menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir, lantaran pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beberapa tahun yang lalu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap kiper keturunan Mataram tersebut. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dijawab oleh STY kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada Timnas itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, tutur Hassani. Sayangnya, Emil tidak menunjukkan tanggapan yang positif terhadap ketertarikan STY pada saat itu. Bahkan, ayahnya secara terbuka menolak dengan alasan prestasi Timnas Indonesia yang kurang memuaskan. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, Timnas Italia, kata Edi Mulyadi dalam video viral 3 tahun silam. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia? Namun, akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan prestasi Timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram, Sabtu 13 April. Erick Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan. Nama pertama tercatat pernah menjadi pemilik Internazionale, sedangkan nama kedua menjadi pemain aktif di klub tersebut. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan, tambahnya. Sebelumnya, diyakini bahwa ketika Erick Thohir telah mengunggah foto bersalaman dengan pemain, niscaya tak lama lagi pemain tersebut akan diproses naturalisasi. Selama saya belum salaman dengan pemain, saya nggak bisa komen. Karena saya selalu begitu, kalau rumor di luar ya biarin aja lah, tutur Menteri BUMN tersebut. Ya kita lihat, ada 2 pemain yang jadi target naturalisasi, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen, tegas Erick. Kevin Dix Bakarbesi masih terbuka peluang untuk membela Timnas Indonesia, segera dinaturalisasi. Timnas Indonesia masih akan terus mencari pemain keturunan yang bisa untuk dinaturalisasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia, terlebih saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Pada Maret 2024 lalu, sudah ada 3 pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia yaitu Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Juga Jay Idzi yang sudah resmi menjadi WNI sejak Desember 2023, mereka semua sudah jalani debut bersama skuad Garuda. Di sisi lain, masih ada pemain potensial yang kabarnya berpeluang untuk memperkuat tim Merah Putih yaitu Kevin Dix Bakarbesi. Kevin Dix merupakan pemain yang sempat dikabarkan beberapa tahun lalu untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Akan tetapi, ada satu dan lain hal yang membuat pemain FC Copenhagen ini masih belum juga menjadi WNI. Namun sebagaimana dilansir dari akun Instagram pemain keturunan, ID, sang pemain masih memiliki peluang. Hal tersebut disampaikan oleh podcaster asal Belanda, Denie van Laar dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Denie van Laar, Kevin Dix memiliki peluang yang bagus untuk skuad Garuda dan bisa terjadi. Kevin Dix berpeluang bagus untuk Indonesia. Saya pikir itu akan terjadi, katanya. Kehadiran Dix tentu akan memperkuat sisi belakang Timnas Indonesia, terutama untuk posisi bek kanan.
Bersama FC Copenhagen, ia sudah tampil di Champions League dan bertemu dengan tim-tim besar. Saat ini usianya baru 27 tahun, waktu ideal ketika seorang pemain sepak bola berada di masa emasnya. Heboh Erick Thohir salaman sama Emil Audero. Pertanda bagus naturalisasi bertambah. Ketum PSSI, Erick Thohir memposting foto dengan bersalaman sama Emil Audero. Lantas muncul isi heboh, apakah kiper Inter Milan itu mau dinaturalisasi? Dalam Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto tersebut. Namun, tidak ada kata-kata yang menyinggung soal naturalisasi. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, tulisnya. Emil Audero punya darah Indonesia. Ayahnya dari Indonesia dan ibunya dari Italia, Emil pun lahir di Mataram, Lombok. Kiper berusia 27 tahun itu beberapa tahun belakangan memang diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun sampai saat ini, belum terwujud. Emil Audero belum pernah memperkuat timnas senior Italia, baru di level kategori kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Lain sisi, PSSI dikabarkan sedang melakukan naturalisasi Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang main di FC Dallas itu, punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Para netizen pecinta sepak bola membanjiri kolom komentar pada postingan foto Erick Thohir. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erick sudah salaman dengan calon pemain naturalisasi, maka selanjutnya akan kejadian. Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, membicarakan hubungannya dengan Nathan Choeaon. Dia mengaku senang bisa menjadi makin akrab dengan Nathan Choeaon saat ini karena sama-sama kompak memperkuat timnas Indonesia. Ya, Tom Haye dan Nathan Choeaon sama-sama sudah memperkuat timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi pada Maret 2024. Mereka pun sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Tom Haye Nathan Choeaon tampil perdana membela timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Sedangkan Tom Haye, dia melakukan debut bersama skuad Garuda pada 26 Maret 2024. Sebelumnya, Tom Haye dan Nathan Choeaon sempat tampil bersama SC Heerenveen saat menelan kekalahan 2-3 dari Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Belanda 2023 hingga 2024 pada 17 Maret. Kemudian, kedua pemain itu sama-sama bertolak ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Tom Haye pun mengaku senang bisa semakin akrab dengan Nathan Choeaon karena kini sama-sama membela timnas Indonesia. Ia mengaku melakukan perjalanan ke Indonesia dan kembali ke Belanda bersama-sama. Senang rasanya bisa mengenal seseorang dengan baik dan bisa melakukan perjalanan bersama. Kami pergi bersama dari pertandingan melawan Feyenoord ke bandara dan juga pulang bersama, kata Tom Haye, dikutip dari ESPN Netherlands, Sabtu kemarin. Di dalam taksi setelah pertandingan, kami sempat berkeringat. Untungnya, mereka memiliki pendingin ruangan yang baik di sana, jelasnya. Lebih lanjut, Tom Haye mengakui media sosialnya dipenuhi oleh netizen Indonesia. Bahkan, ia terkejut karena ada banyak akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Akun media sosial saya benar-benar meledak dalam beberapa minggu. Hampir tidak mungkin untuk mengikutinya. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, ucap Tom Haye. Nathan Choeaon, faktanya, banyak akun yang dibuat atas nama saya. Bahkan, ada akun TikTok yang melakukannya dengan sangat baik sehingga terlihat seperti saya. Lalu, saya membuat satu akun sendiri, lanjutnya. Sementara itu, selepas tampil bersama timnas Indonesia, Tom Haye tampil bersama SC Heerenveen saat ditahan imbang RKC Waalwijk dengan skor 1-1. Sedangkan Nathan Choeaon, dia tak mendapat kesempatan bermain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan.